Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya pekerja migran Indonesia yang berdomisili di negara Hongkong. Oke, kali ini kita akan bahas sebuah kasus kawan kita, jadi PRT asal Indonesia yang kerja di negeri beton ini. Dan menurut aku ini sangat menarik banget ya, karena pelakunya ini adalah seorang perempuan yang kerja di kepolisian ya. Jadi menurutku ini menarik banget, dan ini adalah kronologinya. Mbak Korea PRT asal Indonesia yang kerja di negeri beton ini dengan juragannya yang tinggal di Flat Tume, dan nama juragannya adalah Poye. Menariknya, si Poye ini bekerja di kepolisian yang berumur 43 tahun. Nah, pada 2020 ini sebenarnya tidak mengalami ke-RAS-an, namun hanya ini aja. Kemudian awalnya puncaknya ini pada bulan Mei, yang sebenarnya mbaknya sudah mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Namun mbaknya ini belum melakukan tindakan, yaitu menulis di bukunya. Jadi hal-hal apa yang dilakukan oleh si Poye ini mbaknya belum ditulis. Nah, pada bulan Juni 2021 mbaknya baru menulis semua kejadian yang dilakukan oleh Poye. Nah, sebenarnya awal-awal ini mbaknya sudah curhat sama temennya, tapi karena mbaknya ini pengen memiliki bukti, jadi mbaknya ini mencoba bertahan sampai mbaknya memiliki catatan yang bisa memenjarakan si Poye. Oke, kita mulai. Perlakuan apa saja sih dari juragannya terhadap mbaknya? Oke, yang pertama, tanggal 19 Juni 2021, ini pas mbaknya bersih-bersih di toilet nih. Ini karena dia bawa HP, terus HP-nya berbunyi. Ini akhirnya si bos tahu, dan bosnya tanya, siapa yang telepon? Nah, si mbaknya ini mungkin ketakutan atau mungkin belum menjawab. Akhirnya bosnya marah dan mengambil HP mbaknya, dan kemudian melakukan 3 kali, dan juga adanya ini 2 kali di bagian sensitif mbaknya, atau di bagian ini ya, di bagian ini mbaknya. Jadi sehingga dengan kejadian tersebut mbaknya ini ketika melakukan buang air kecil ini sakit di bagian itunya dia ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan 2 Juli 2021, si Poye ini suka kalau mbaknya ini lupa ataupun mengerjakan pekerjaan rumah tidak sempurna. Ketika belanja mbaknya lupa, ini juga kayak gini-gini ya. Ini pelakuannya. Kemudian yang ketiga, pada tanggal 4 Juli 2021. Oke, kejadian yang ketiga kalinya ini pada tanggal 4 Juli 2021, pas si cecenya ini belanja, kemudian dia kelamaan lah belanjanya dan pulang agak lambat. Nah, jadi pas pulang itulah mbaknya di bagian belakang sebanyak 3 kali, sampai mulutnya ini ada getihnya atau darahnya ya. Nah, itu ada beberapa. Nah, itu adalah beberapa catatan yang ditunjukkan kepada hakim hari Jumat kemarin ya. Dan kasus yang dihadapi oleh si Poye ini adalah yang pertama, tuduhan penganiayaan yang menyebabkan cedera tubuh pada si mbaknya ini sebanyak 10 kali. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tuduhan pencurian, yaitu mengambil ponsel cc-nya. Apakah
si juraganya ini menyangkal tuduhannya, tentu dia menyangkal, termasuk bahwa dia menyangkal bahwa dia tidak mengambil atau mencuri ponsel milik cecenya, tetapi dia hanya menyimpannya saja agar mbaknya ini tidak main HP. Tetapi sekali lagi bahwa pemaksaan untuk mengambil dan menyembunyikan ini disebut sebagai pencurian ya. Jadi apapun alasannya, ketika kasus ini diajukan, ini bosnya sudah dipecat dari tugasnya di kepolisian itu. Jadi kalau udah dipecat berarti buktinya mbaknya ini kuat banget mbak, buktinya kuat ya, karena udah dipecat gitu. Tadi di depan udah aku bahas bahwa sebenarnya mbaknya ini sudah curhat sama temannya, dan ini adalah menurut aku bagus itu, ketika ada masalah sama juraganya curhat dulu sama temannya. Temannya itu menyuruh untuk melaporkan, tetapi karena mbaknya ini belum memiliki bukti kuat, dia mencari bukti dengan cara menulis setiap kejadian. Nah, disitulah ada tanggalnya, ada tahunnya, ada bulannya. Sering banget di video ini pasti aku bilang ya, kalau memang ada kejadian, tulis semuanya, karena ini penting banget buat bukti mbak ya. Penting banget. Nah, ketika mbaknya ini sudah mendapatkan bukti, pas si juraganya ini tidak ada di rumah, akhirnya mbaknya ini dibantu dengan si temennya, dia pergi ke kantor kepolisian daerah Wanceh sana untuk melaporkan hal ini, sehingga kasusnya dibawa ke pengadilan hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 ini hari. Jadi ini sangat bagus banget buat pelajaran kita semuanya. Kalau ada nih, tapi jangan sampai teman kita yang mengalami hal sini kayak gini, ini harus dipersiapkan bukti-buktinya. Sama seperti perlakuan yang nggak baik, walaupun cuma mulut nyangkem, kemudian kerja yang lama atau over, ini mbaknya bisa menulis mbak. Jadi ketika mbaknya ini nanti pengen memutuskan kontrak kerja nih, mbaknya sudah ada bukti. Jadi kalau memutuskan kontrak kerja, jangan, sekali lagi, jangan gerusa-gerusu, tergesa-gesa, persiapkan bukti. Karena dengan bukti ini, jika mbaknya nanti mencari bos lagi, atau mungkin mau pindah ke majikan lainnya, ini dipermudah aplikasi visa Anda ke depannya. Nah, mungkin eh, bakal ada video lanjutan lagi ya tentang masalah ini, karena ini belum menemui titik terang. Tapi dengan dipecatnya ini sebenarnya buktinya sangat kuat banget. Nah, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.